Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini tentu saya mau membahas tentang bagaimana seorang Tifa yang katanya ya mempunyai gelar dokter ya di sebuah acara bersama Aiman ya. Dia menangis teman-teman. Dia menangis minta pertolongan Bapak Jokowi untuk tidak memenjarakan dia. Nah, terkait dengan itu teman-teman, banyak reaksi-reaksi lucu dari netizen-netizen di Indonesia, dan bahkan ada yang membuat parodi. Seperti apa? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya? Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik, karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran, kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua, rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini ya, mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pingin kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya dipenjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Hei Tifa, aku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya nggak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu nggak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian, cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya, udah hilang kalian itu, tenggelamin ke laut, dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara, paling cuma 12 tahun. Masih bisa menghirup udara bebas.
setelah 12 tahun. Nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi, diam saja. Setelah selesai masa jabatannya, kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Maaf Bu DJ, maaf. Sebenarnya kami semua ini punya kepentingan sih Bu. Kalau bukan karena kepentingan politik, ya kan, udah aja kami ungkit sekalian jasa Pak Soeharto, jasa Pak SBY, jasa Bu Megawati. Tapi kan ini kan kami lakukan karena kepentingan Bu. Dan kami sendiri pun nggak nyangka kalau Pak Jokowi itu akan melaporkan begitu Bu. Ini parah nih. Kalau kami tahu Pak Jokowi akan melaporkan hal ini, tentu kami tidak akan mengungkit-ungkit masalah ini lagi Bu. Sekarang kami hanya berharap sama Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi memaafkan kami Ibu, agar kami tidak pakai baju Shopee, agar kami tidak masuk penjara Ibu. Tenang. Tolong Pak Jokowi, tolong, jangan masukin kami ke penjara Pak. Kami hanya ibu-ibu rumah tangga Pak. Ini parah nih. Mampus loh, mampus. Jangan kasih kendor Pak Jokowi, jangan mau maafin, jangan. Dia tahu rasa dia. Saya masih nyimpan nih video-video orang-orang ini nih, masih nyimpan saya yang hina Bapak, menghujat Bapak habis-habisan. Saya masih simpen. Jangan mau Pak, jangan mau. Kalau mereka minta maaf, jangan mau Pak. Kesal kita jadinya Pak, sebagai masyarakat kesal. Ngapain merengek-rengek ya kan? Lagu lama itu Pak, supaya dia dikasihani itu Pak. Jangan Pak, jangan mau. Pokoknya mah Bapak jangan mundur selangkah pun, jangan. Penjarakan orang-orang ini Pak. Bodoh amat. Mereka maunya itu. Benar yang dikatakan Bu DJ tadi. Dulu kan mereka minta dilaporin. Setelah dilaporin, mereka berteriak kriminalisasi. Tai. Pokoknya jangan mau Pak Jokowi, jangan mau. Jika seandainya mereka minta maaf, jangan mau. Jangan mau pokoknya. Kami sebagai pendukung Bapak nggak rela memaafkan orang-orang yang sudah nyata-nyata menghina Bapak dan keluarga. Kami sakit hati Pak. Jangan sampai kami para pendukung Bapak ini dikecewakan hanya karena Bapak memaafkan orang-orang yang telah menghina, telah menghujat, telah mencaci maki Bapak, telah merendahkan Bapak serendah-rendahnya. Jangan mau. Itu pesan kami Pak sebagai pendukung. Semoga Bapak berkenan. Terima kasih untuk kuasa hukumnya. Semangat terus, semangat, pantang mundur. Oke? Puan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu Pak Jokowi dengar kan ya Pak Jokowi ya? Apakah Bapak tega memasukkan seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak itu ke penjerong begitu? Ya? Bentar. Ibu rumah tangga. Bentar. Bukankah ketika mereka dan teman-temannya ini menaikkan kasus ini sampai hot begini, mereka mengaku sebagai akademisi dan para peneliti. Ketika setelah mereka dengan gamblang mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini ya, warga negara Indonesia ini bahwasanya mereka adalah peneliti, namun di saat ini berbeda lagi. Beliau hanya mengaku sebagai ibu rumah tangga dengan banyak anak, ya. Nah, artinya ketika dia memang hanya seorang ibu rumah tangga,
Berarti dia tidak memiliki kapasitas ataupun kapabilitas untuk meneliti sebuah dokumen. Apalagi ini yang notabene adalah ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia, ya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Artinya dengan secara penuh kesadaran beliau melakukan pekerjaan yang bukanlah tugasnya gitu. Itu yang dikatakan dengan kapasitas ataupun kapasitas dan kapabilitas yang tadi. Nah, dengan melakukan pekerjaan atau tugas yang bukan sesuai keahliannya, itu sudah jelas melanggar peraturan, ya, entah itu peraturan undang-undang dan lain-lainnya. Seperti dokter, saya beri analogi. Dokter, ya, dokter yang seharusnya mengobati pasien, lalu tiba-tiba dokter ini mengatur lalu lintas tanpa ada pengetahuan tentang kendaraan, tentang lampu lalu lintas dan perempatan jalan seperti itu. Apa jadinya kalau seorang dokter menangani tugas polisi? Kan seperti itu sederhananya, ya kan? Nah, dengan secara gamblang Bu Tifa mengakui bahwasan dia adalah seorang hanya ibu rumah tangga. Berarti kan kita bisa, dengan logika kita ya, kita bisa menyimpulkan dia tidak mempunyai kapasitas apapun untuk melakukan penelitian terhadap dokumen, ya. Nah, sekarang nanya lagi nih, warga negara Indonesia, emang kalian ikhlas ngelihat Dokter Tifa dan teman-temannya ini pakai baju orange, pakai baju kantong belanjaan itu? Jawab ya. Ini saya kira adalah sudah seadil-adilnya ya, karena seseorang itu memberi ganjaran, menerima ganjaran sesuai dengan perilakunya. Itu yang dikatakan adil dalam konsep hukum, ya. Sebelum mereka diproses, lalu ketika masuk laporan Pak Jokowi, mereka juga teriak bahwasannya ini adalah kriminalisasi. Lalu mereka berdalih bahwasannya mereka adalah dari kelompok-kelompok akademisi dan para peneliti. Lalu sekarang beliau menyatakan bahwasannya hanya ibu rumah tangga. Itu artinya beliau juga secara tidak langsung melakukan pembohongan publik. Orang yang sedang melaksanakan yang bukan tugasnya, bukan kapasitas dan kapabilitasnya. Ya, teman-teman, kalian ikhlas apa tidak? Share komentar kalian. Ibu rumah tangga ini sudah memfitnah mantan presidennya, perempuan. Halo Ibu Tifa, kenapa menangis seolah-olah Anda itu korban? Kemarin teriak-teriak dengan jumawa, banyak kolega dari Eropa, Amerika, terus dari Singapura, terus best friendnya dari PBB. Sekarang nangis, katanya ibu rumah tangga memfitnah mantan presiden. Nah, kalau ibu rumah tangga itu yang ngurusin rumah tangga, suami, bukan ngurusin ijazah. Ibu rumah tangga apa ilmuwan? Katanya ilmuwan. Kok sekarang ngomong ibu rumah tangga, Bu? Tuh, diketawain sama adik-adik mahasiswa tuh. Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau Di VT saya sebelumnya, saya sudah bilang, ini hanyalah drama Korea. Jadi, saya melihat Ibu Tifa ini mencoba mengambil hati Pak Jokowi, ya, dengan berdrama, nangis sambil berkata, apakah Pak Jokowi tega? Apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan seorang ibu ini, ibu rumah tangga ini? Endingnya, lihat ujung pembicaraannya, drakornya, minta ijazahnya Pak Jokowi ditunjukin. Kan ketahuan drakornya, dramanya. Pasti ujung-ujungnya minta ditunjukin ijazahnya. Bu Tifa, kalau ibu mau melihat ijazah Pak Jokowi di pengadilan, bukan di situ, Bu Tifa. Drakor. masuk lapas. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya. Aduh, Tifa lagi. Ini orang gimana sih? Ini stres ya kamu ya?
saking cintamu sama Anies ini stres ya kamu ya. Hanya berdalil ingin lihat ijazah Pak Jokowi. Kenapa sih? Semua nggak pengen lihat, yang hanya pengen lihat hanya kamu sama gerombolanmu. Tuh, yang nonton aja, kamu pengen lihat kan dek? Kamu pengen lihat pendanaan? Ya enggak, mereka datang di situ diundang untuk lihat talk show-nya, ya kan? Kok aneh? Saya kok ngomong iya ya gerombolanmu para lansia tuh, ada Kurnia tuh di situ kan? Ya silakan aja kamu pakai baju oranye. Nah, nggak enak toh kalau dijelek-jelekan netizen. Nggak enak toh. Nah, padahal Bareskrim sudah menjelaskan ijazahnya asli. Kue panggara percaya. Meskipun kamu ditunjukkan yang ngene matamu, paling ya gak percaya. Makanya kue stres kok. Stres tuh. Gara-gara Pak Anies gak jadi presiden, akhirnya berhalusinasi. Beliau akan terpilih nanti di dunia internasional. Dunia internasional yang bagian mana? Waduh, halu. Udah kelihatan gejala nih. Ya silakan nanti pakai baju oranye aja. Ya, katanya siap. Sampai saking stresnya loh kamu lupa kalau kamu dokter ngomong seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu-ibu sampai yang menjelaskan paket, aduh kok zalim ya pada perempuan. Duh, mulutnya berbisa. Aduh, saya bosan ya. Aku lihat TikTok kayak gini, sampai gemes ya. Di mana-mana Tifa lagi. Scroll TikTok, Tifa lagi. Ya ampun Tifa sak gerombolanmu. Ya terus no. Silakan. Setelah ini nanti kamu pakai baju oranye. Sudah siap kan pakai baju oranye? Ya, makanya coba kamu mulutmu nggak keluar kayak gitu, ya kan? Kita juga tadinya kita nggak kenal siapa lu, nggak kenal. Nah, tiba-tiba kamu nongol kayak gini nih. Sekarang playing victim. Nah, rasanya nggak enak kan kalau dijelek-jelekin para netizen segitu banyak. Nggak enak kan? Syukur. Kapok. Heran deh. Ya biarin. Kayak saya saja kalau dihina-dina kayak gitu tak lapor ke kalau polisi. Bilang seenaknya sendiri. Ya silakan tuh. Saya dukung Pak Jokowi memenjarakan gerombolan para lansia yang sakit hati, stres. Stres saking cintanya sama Anies kayak gitu dibela-belain. Goblok. Heran deh. Kok bisa sih? Ya kalau kamu siap untuk masuk penjara silakan, nggak usah nangis-nangis kayak gitu. Dredek sekali, gemeter tuh badannya, liatin gemeter. Heran deh aku. Kamu tuh kenapa sih? Stres ini. Lihat aja netizen. Stres. Serang aja dia itu. Serang terus. Kalau memang kita benar, ya serang aja. Dia merasa benar. Sudah dilihatin sama Bareskrim, sama UGM, ya kan? Dia juga alumni. Mungkin kalau dia ngomong alumni UGM, emang iya dia alumni UGM. Kasihan itu UGM punya alumni kayak gitu, merusak nama baiknya. Alma maternya sendiri aja dia nggak percaya, rektornya sendiri aja dijelek-jelekin. Hanya Anies aja yang dipuja-puja, saking dia falling in love kali sama Anies. Hei, rakyat mana menurutmu? Kita bukan rakyat Solo. Rakyat Solo paling yang sebagian. Hanya sebagian segelintir, sekecil itu. Atau akun-akun bodongmu kuwi lho. Sampai ada akun-akun bodong yang nyerang ternaknya Mulyono. Yes, kita adalah ternak Mulyono. Saya bangga jadi ternaknya Mulyono. Yes. Kamu itu loh. Gemes aku karo. Udah deh, masuk aja sana Pak Jokowi. Terus masukkan mereka tuh di penjara biar kapok itu mulutnya, biar terbungkam. Biar malu itu suami dan anak-anaknya punya seorang istri napi. Terus Pak Jokowi lanjutkan. Kalau Pak Jokowi nggak memenjarakan orang-orang yang bermulut ular ini, ya kan? Kita yang marah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah diam seperti itu. Bangga dikeluarkan.
Ada yang bilang, oh, ini semua bisa dibeli. Kalau mau Pak Jokowi seperti Pak Harto dulu bisa. Tinggal ngomong sama anaknya Gibran, dia kan wakil presiden. Gibran bisa dengan semena-mena suruh TNI, suruh siapa yang brogol kamu, menculik kamu, bisa. Tapi mereka enggak. Walaupun bagaimanapun Pak Jokowi kamu hina-dina seperti itu, Pak Jokowi masih sayang sama kamu, Tifa. Cuman ya sebagai orang yang dirinya dihina-dina, ya biarlah pengadilan yang menjelaskan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang enggak. Nah, sekarang kamu diserang netizen, diolok-olok netizen, terima dong. Terima. Diolok-olok sama netizen, terima dong. Lah mulutmu kayak ular kayak gitu. Syukurin, kapok. Penuding ijazah palsu Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, teman-teman. Ya, siapa lagi kalau bukan si Tifa. Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi nasional ya, dia menangis membahas polemik ijazahnya Bapak Jokowi. Nah, si Tifa ini teman-teman, katanya dia mengaku siap masuk penjara jika nantinya ijazah milik dari Pak Jokowi ini yang dikeluarkan oleh UGM itu asli. Ya, ini benar nggak sih teman-teman? Kira-kira teman-teman percaya tidak ya? Dan konyolnya lagi ya, dia sampaikan bahwa rakyat Indonesia, supaya kalian tahu, saya Dr. Tifa, Ibu Kurnia, tidak takut di penjara. Ya, bahkan mereka ya, si Tifa CS ini mengeluhkan terkait dengan meme-meme yang beredar ya di media sosial, di mana di situ banyak sekali orang-orang yang menghina mereka. Di situ kan ada tulis bahwa saya siap memakai baju orange. Nah, Tifa sendiri mengaku dia tidak mempersoalkan itu. Dia bilang ya kalau seandainya kami bersalah ya tidak masalah. Tidak masalah. Yang menyatakan itu salah atau benar itu cuman selembar ijazah. Jadi mereka ini masih penasaran ya, masih penasaran dengan ijazahnya Bapak Jokowi. Baru-baru ini polisi sudah menyampaikan bahwa itu identik atau asli, tapi tetap saja mereka tidak percaya ya. Tifa tegaskan bahwa seandainya ya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya siap memakai baju orange. Dia bilang dengan senang hati, tapi ketika dalam sebuah acara di TV nasional, ngomongnya kok sambil menangis-menangis ya. Itu kira-kira kenapa? Sebenarnya siap masuk penjara atau gimana sih? Ya, katanya kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini ya dianggap memfitnah mantan presidennya. Karena beliau, Pak Joko Widodo, punya ijazah asli, itu tidak masalah. Yang jelas lah, kan memang jelas ijazah Pak Jokowi itu asli kan. Yang palsu itu gelar kalian itu, ya. Gelar kalian, si Tifa, si Roy Suryo, si Rismon, itu kan palsu semua. Ya, ngaku-ngakunya orang yang punya intelektual yang tinggi, tapi isi otaknya kosong. Ya, adabnya tidak ada sama sekali. Ya, tidak punya adab sama sekali. Baru begitu dia bilang, saya ridho. Ya, pakai baju orange, memasuk ke lapas Pondok Bambu. Tidak masalah buat saya. Karena yang penting buat saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran macam apa yang kamu impi-impikan? Yang kamu tuntut ini bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Ya, memaksakan kehendak. Jadi semua yang disampaikan oleh instansi terkait itu kalian anggap itu salah semua. Ya, jadi kalian memaksa publik, kalian memaksa instansi-instansi terkait untuk bisa mengikuti apa yang Anda sampaikan. Itu kan tidak masuk di akal. Ya,
kalau memang Anda ingin mencari kebenaran, seharusnya ketika UGM ya menyampaikan bahwa Pak Jokowi benar-benar berkuliah di sana, ketika teman-teman kuliahnya Pak Jokowi menunjukkan bahwa kami inilah teman-temannya Pak Jokowi ketika berkuliah bersama-sama. Ini lucu ya. Apa ya? Dia ngotot sekali. Dia bilang, saya ingin melihat ijazah asli Presiden Joko Widodo yang benar-benar asli. Jadi mereka penasaran. Ya, mereka penasaran. Ini kira-kira mereka mau pakai buat apa itu ijazahnya Pak Jokowi? Ya, mau buat apa? Kok sampai sebegitu penasarannya orang-orang ini? Ya, orang-orang yang selama ini merasa punya punya data-data, katanya mereka pernah pergi ke UGM, tapi ternyata itu datanya orang yang mereka colong. Habis itu di acara televisi mereka selalu mengulang kata-kata pembohongan, penipuan. Ini memang ya, orang-orang kalau isi otaknya itu otak unta, itu hobinya membuat framing. Jadi memang sangat disayangkan ketika ada manusia-manusia pribumi ya mau saja dikadalin oleh orang-orang Yaman. Ya, mau saja dikadalin. Ya, mau saja dikerjain. Ini jangan sampai gara-gara uang 16 miliar yang ditawarkan oleh Megawati ya. Kira-kira Megawati yang mana, ada yang tahu? Apakah Megawati yang punya Partai Merah ataukah Megawati yang pemain voli? Ya, kita tidak tahu ya teman-teman. Nah, semoga saja ya tangisan yang dipertontonkan oleh si Tifa dalam sebuah acara di TV nasional itu ya bukan acting ya, supaya Pak Jokowi melihat itu kemudian merasa kasihan dengan mereka, lalu mencabut laporan dan mediasi, kemudian ada perdamaian di situ. Kayaknya nggak mungkin ya, Pak Jokowi sudah terlanjur sakit hati dengan manusia-manusia brengsek itu. Nah, komentar teman-teman terkait dengan si Tifa yang berbicara di depan acara televisi nasional dengan suara yang bergetar-getar itu seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang bukan ternak Mulyono dilarang komen ya, khususnya ternak-ternak onta itu.